berkaitan dengan maraknya ketidakadilan wasit terhadap timnas atau pasukan Garuda Indonesia. Selain itu, sumber anonim lainnya juga menjelaskan bahwa masifnya kejahatan lebih gres lagi dan terbaru. Harus mempunyai target untuk perbaikan prestasi timnas, itu yang utama. Cara-caranya pun terhormat. Kenapa? Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain, dan ini ya bagian komitmen bahwa yang namanya pembangunan tim nasional itu bukan dilihat dari sisi jangka pendek, tapi menengah dan panjang, dan kita sudah siapkan talentanya gitu. Kita positive thinking, kita berdoa, kita mendukung Pak Erick Thohir. In this particular country, Libya, at this particular moment, we were faced with the prospect of violence on a horrific scale. Awal Maret, Presiden Amerika Serikat menunjuk lengsernya Gaddafi adalah satu tujuan politik Amerika, bukan aksi militer untuk perubahan rezim, melainkan misi kemanusiaan. Di akhir Maret, bulan yang sama, harian terkemuka The New York Times membocorkan rahasia bahwa Obama memerintahkan operasi terselubung, covert operation, atas Libya. Tak ayal, banyak pihak di dalam dan luar negeri menuding campur tangan Amerika berlebihan. Things are falling apart at home while we're searching the world looking for dragons to slay. Artinya bahwa justru berbahaya kalau negara mencampur urusan dalam negeri orang untuk merubah sistemnya. Nah, kita tidak setuju. Ya sama dengan campur tangan NATO, campur tangan Amerika ke kasus Libya juga itu tidak benar. Ini berbahaya. Karena satu kali satu negara ada masalah terus negara bebas mengebom negeri itu. Itu juga dia bisa ambil alih satu negara. Itu juga harus ditolak. Menilik ke belakang, sejarah lembaga intelijen Amerika modern dimulai pada masa Perang Dunia Kedua. Tahun 1942, Presiden Franklin Roosevelt membentuk Office of Strategic Service untuk menjalankan spionase dan sabotase di wilayah yang diduduki Jerman dan Jepang. Pada 18 September 1947, lahirlah CIA, Central Intelligence Agency. Today, there is not a single permanent agency to take over in peacetime certain of the functions which OSS has performed in wartime. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Gino Television Indonesia kali ini menyajikan ada operasi mafia dan intelijen di persepak bola. Laporan memiliki andil besar dan memproduksikan kekayaan alam. Butuh dukungan dari Bapak Ibu semuanya dan apa yang telah Bapak Ibu. Tapi ngomongnya korannya nggak turun loh Pak, korannya naik terus gitu. Apa hasil kamu hari ini? Kalau setelah saya lulus juga gitu, kan lulus kan. Saudara, ada operasi intelijen dan mafia di persepak bolaan ASEAN. Hal ini disebutkan oleh sejumlah sumber anonim bahwa operasi intelijen asing sama dengan pemberi dana untuk koalisi capres dan cawapres tertentu di pemilu hingga penggulingan pemerintahan Soekarno dan pemerintahan Soeharto kala itu. Soal operasi itu disampaikan oleh sejumlah sumber anonim sebagaimana yang pernah dikatakan oleh anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Sebenarnya saya tidak mengatakan yang mengatakan itu beliau, tetapi beliau tidak mengutip secara detail. Yang tertulis di sini adalah potensi kerawanan dari operasi intelijen negara asing, kata sumber anonim,
di Jakarta belum lama ini. Dalam penjelasan tersebut yang disampaikan berkaitan dengan maraknya ketidakadilan wasit terhadap timnas atau pasukan Garuda Indonesia. Selain itu, sumber anonim lainnya juga menjelaskan bahwa masifnya kejahatan para pemain lawan dan wasit mendiskreditkan tim nasional dan ingin mencederai pemain-pemain tim Garuda. Juga disebutkan bahwa ulahnya para mafia bola dan intelijen asing juga secara diam-diam ada operasi intelijen, juga memberikan kontribusi kepada wasit untuk mengucilkan timnas Indonesia. Sumber anonim lainnya juga menyebutkan, mengungkapkan operasi intelijen dan mafia bola itu menyoroti soal berbagai bentuk potensi gangguan kepada timnas Indonesia, termasuk yang terjadi di stadion berdarah Kanjuruhan di Jawa Timur itu. Operasi intelijen tersebut dalam deteksi sejumlah sumber anonim bentuknya berupa adanya operasi pihak dari berbagai gangguan lainnya guna mengucilkan persepak bolaan timnas Indonesia. Gangguan seperti ini tidak terlepas dari gencarnya program pemerintah Republik Indonesia tentang hilirisasi, yang kini hilirisasi termasuk berbagai bentuk komoditas dari seluruh wilayah NKRI. Jadi belum tentu terjadi sama seperti di sini. Potensi kerawanan tersebut tentu merupakan adalah salah satu faktor geografis belum terjadi. Tetapi semua itu kita antisipasi. Papar sejumlah sumber anonim tersebut. Sumber anonim juga menjelaskan kondisi geografis wilayah Indonesia diapit benua Asia dan Australia rentan dengan kepentingan pihak-pihak asing di berbagai bidang termasuk dunia sepak bola di dalam negeri kita ini. Karena itu menurut sumber anonim tersebut kembali menjelaskan dalam penekanannya tak ada pernyataan tersebut yang terbukti, termasuk soal aliran uang kepada kalangan wasit dan para panitia. Namun melihat gejala timnas yang terus saja disudutkan oleh wasit, maka selayaknya ada kontra intelijen persepakbolaan kita, imbaunya, atau tegas sejumlah sumber anonim tersebut. Memang hingga saat ini tidak ada statement secara resmi dari pihak pemerintah kita bahwa ada uang asing yang mengalir kepada dunia persepak bolaan di benua Asia atau di ASEAN ini, sebagaimana penggulingan pemerintahan Soekarno dan Soeharto kala itu. Kala itu tercatat sekali dan terlihat sekali uang-uang yang sengaja dihamburkan oleh sejumlah intelijen CIA, sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun penggulingan Soekarno dan Soeharto, ucap sejumlah sumber anonim tersebut. Sebelumnya juga sumber anonim lainnya mempertanyakan soal bentuk kegiatan operasi intelijen asing di dunia persepakbolaan ASEAN. Sumber anonim itu juga menjelaskan bahwa ada dana yang masuk ke sejumlah wasit dan sejumlah pemain tertentu kepada beberapa negara ASEAN. Tujuannya melakukan tindakan keras dan kasar terhadap timnas Garuda Indonesia. Ini merupakan bagian faktor karena para intelijen asing tersebut mengetahui bahwa petinggi-petinggi negara Indonesia atau negara kita ini sangat doyan menonton atau bangga dan suka menonton persepak bolaan, termasuk yang saat ini di AFF. Selain itu, saudara, disampaikan juga adanya bukti kegiatan operasi intelijen asing di persepak bolaan ASEAN ini ada kaitannya dengan memanasnya suhu politik di Laut. Hai guys, inilah salah satu operasi tersukses CIA di Indonesia yang dilakukan terhadap Uni Soviet. Namanya Operasi Habring, dirancang untuk merekrut pejabat militer Indonesia untuk memberikan informasi sistem persenjataan Uni Soviet yang dijual kepada Indonesia.
Berkat informasi itu, Amerika mampu mengantisipasi rudal buatan Uni Soviet selama Perang Vietnam. Salah satu agen CIA di Indonesia yang terlibat dalam operasi itu adalah David Henry Barnett. Tapi Barnett pula yang menjual data operasi Habring kepada KGB. Aksinya terbongkar dan Barnett dihukum penjara. Saudara, kegiatan operasi intelijen asing di persepak bolaan ASEAN ini ada kaitannya dengan memanasnya suhu politik di Laut Cina Selatan dan seputar jalur Gaza Timur Tengah. Hal ini dilakukan antara lain memberikan dana secara klandestin terhadap koalisi organisasi AFF dan AFC serta sejumlah wasit untuk menjadi pengadil dalam setiap pertandingan. Hal ini bukannya tanpa bukti, karena ada beberapa wasit yang bermasalah sebelumnya. Namun, oleh penyelenggara masih saja digunakan untuk menjadi wasit di AFF dan AFC. Tolong digarisbawahi papar sumber tersebut. Hal ini juga pemirsa menyebutkan agar pemirsa dapat menuliskan di kolom komentar agar bisa yang mengetahui tentang hal ini. Hendaknya ditulis di kolom komentar agar mampu kita kolaborasi data-data yang ada, karena ini sebuah ungkapan fakta yang sulit terungkap bahwa ada penyelenggara dan wasit yang didanai oleh mafia dan pihak intelijen asing di luar ASEAN. Ataukah semua analisa mengenai potensi pendanaan asing? Ada enggak? Ucap sejumlah sumber anonim tersebut sebagaimana yang kita temukan di dunia maya. Untuk itu, pimpinan TNI dan pihak terkait lainnya diminta untuk mewaspadai operasi intelijen asing, terutama kata mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto kala itu, yang dapat mengurai atau mempengaruhi stabilitas di dalam negeri kita. Hal itu disampaikan saat menyampaikan ringkasan pidato kuncinya dalam simposium geopolitik dan geostrategis dan pengaruh terhadap Indonesia di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta. Belum lama ini disampaikan, Prabowo mencontohkan ada kemungkinan kasus di Rempang juga melibatkan campur tangan intelijen asing. Kami mendapatkan laporan dari berbagai sumber yang patut kita ketahui bahwa peristiwa-peristiwa di Rempang tersebut sudah mulai masuk campur tangan intel asing, dan kita banyak juga mengalami di Aceh, kita mengalami di Ambon, kita mengalami di Timur Timur, dan kita mengalami di Papua terus-menerus. Bagaimana campur tangan asing sangat mempengaruhi kondisi kita, tegas Prabowo. Di hadapan seribuan pimpinan dan komandan satuan TNI yang hadir dalam simposium tersebut, dia membocorkan sedikit hasil kajian geostrategis dan sebuah negara besar yang tidak disebutkan namanya oleh Prabowo. Prabowo juga menyebutkan sebagai negara X. Saya akan sampaikan suatu kajian ringkasan saja dari kajian geostrategis sebuah negara besar yang kami dapati melalui hubungan-hubungan baik. Ini salah satu kajian dari negara X. Nanti saudara bisa ambil kesimpulan sendiri tentang negara mana itu, tetapi resminya tidak akan saya sampaikan. Papar Prabowo yang kini jadi presiden. Hai guys, inilah salah satu operasi tersukses CIA di Indonesia yang dilakukan terhadap Uni Soviet. Namanya Operasi Habring, dirancang untuk merekrut pejabat militer Indonesia untuk memberikan informasi sistem persenjataan Uni Soviet yang dijual kepada Indonesia. Berkat informasi itu, Amerika mampu mengantisipasi rudal buatan Uni Soviet selama Perang Vietnam. Salah satu agen CIA di Indonesia yang terlibat dalam operasi itu adalah David Henry Barnett. Tapi Barnett pula yang menjual data operasi Habring kepada KGB. Aksinya terbongkar dan Barnett dihukum penjara. Ini salah satu kajian
negara X. Nanti mungkin saudara bisa ambil kesimpulan sendiri tentang negara mana itu. Tetapi resminya tidak akan saya sampaikan, papar Prabowo. Namun sebelum berbicara lebih lanjut, Prabowo meminta para jurnalis yang meliput untuk keluar ruangan karena materi pembicaraan yang sensitif dan tertutup. Saat ditanya mengenai itu, termasuk soal operasi intelijen asing yang dia sebut dalam acara, Prabowo pun tidak menjawab selepas memberi keterangan singkat mengenai acara kepada awak media. Prabowo langsung berjalan ke arah ruang kerjanya. Dalam acara itu, Prabowo juga menegaskan saat membuka simposium menyampaikan para pimpinan TNI perlu mengetahui dan mawas terhadap situasi geopolitik terkini, terutama setelah adanya perang Ukraina, Gaza, dan kini tengah memanas di Laut Cina Selatan. Ini saya sampaikan, pandangan ini perlu Anda ketahui. Perkembangan dinamika politik atau geopolitik berkembang begitu cepat dan pengaruh di satu wilayah dunia yang kelihatannya jauh dari kita di era sekarang pengaruhnya luar biasa kepada seluruh dunia. Contoh, perang di Ukraina mengakibatkan harga BBM dunia naik luar biasa. Perang di Ukraina membuat pupuk menjadi mahal dan langka. Kalau pupuk mahal dan langka akan mempengaruhi produksi pangan di sebuah atau sebagian belahan dunia. Kalau produksi pangan berpengaruh, akan mengakibatkan destabilitas politik dan sosial, kata Prabowo. Dia juga menjelaskan atau melanjutkan, belum tuntas perang di Ukraina, ternyata perang juga meletus di Gaza. Perang tersebut antara Israel dan Hamas yang berpengaruh kepada kita secara langsung ataupun tidak langsung, karena hampir 90% rakyat kita adalah Muslim. Dan kejadian-kejadian menyangkut dunia Islam pasti berpengaruh pada kondisi psikologis dan kondisi ketentraman rakyat kita, papar Prabowo menegaskan. Oleh karena itu, Prabowo meminta para pimpinan TNI ikut mengantisipasi dampak situasi geopolitik, geostrategis, dan geoekonomi dunia dalam pertahanan dan stabilitas Indonesia. Saya mengundang beberapa menteri pelaku menguasai kondisi ekonomi kita untuk memberi gambaran apa yang kita hadapi, di mana nanti kesimpulan adalah bahwa Indonesia begitu besar dan begitu kaya, menguasai mineral-mineral kritis bagi kehidupan dunia di abad ke-21 ini, sehingga mau tidak mau kita menjadi sasaran bagi kekuatan-kekuatan asing tersebut atau kekuatan besar dunia itu. Dan ini menyangkut hal-hal fisik yang ada di depan mata kita, tegas ke Prabowo kembali. Hal inilah yang sepatutnya semua anak-anak dan seluruh bangsa Indonesia patut mawas diri dan waspadai, karena jika kita tidak waspada, tentu saja gejolak itu akan muncul dan bisa jadi kita akan hanya bisa gigit jari, tegas Prabowo mengingatkan. Dan juga kepada pimpinan TNI dan kepolisian, hendaknya mawas diri dan terus mawas diri. Saudara, mari kita kembali saksikan hal-hal yang aneh-aneh dalam persepak bolaan. Untuk itu saudara, tonton. Begitu nikmat kan? Ayo tonton. Penyamaran pesepak bola dunia yang sangat heboh. Kira-kira penyamaran seperti apa ya? Penasaran? Yuk kita simak selengkapnya, gengs. Yang pertama, Andik Firmansyah. Dalam video berdurasi hampir 3 menit ini, Andik menyamar menjadi kakek yang sedang berkelana di Malaysia. Sembari berjalan-jalan, ia menunjukkan skill jagglingnya. Lalu tibalah Andik di suatu lapangan futsal. Ia langsung bergabung dengan beberapa orang yang sedang bermain. Awalnya Andik dicemooh karena melakukan gol bunuh diri. Namun akhirnya dengan skill tinggi, Andik langsung memperlihatkan aksinya. Ia menggojek bola, meliuk-liuk melewati lawannya sebelum mencetak gol dengan cara yang indah. Pada akhir video pun ia membuka kedok samarannya dan membuat decak kagum semua yang hadir. Yang kedua, Cristiano Ronaldo. Dalam aksinya, Ronaldo memakai wig dan jenggot palsu untuk menyembunyikan identitasnya.
Ia juga memakai kostum tebal agar badannya terlihat lebih gemuk. Di awal aksinya, Ronaldo berpura-pura menjadi pengemis dengan memamerkan kelihayannya mengolah bola. Beberapa warga yang melihat malah menampakkan wajah tidak senang dengan pemain asal Portugal tersebut. Ronaldo juga ditolak seorang wanita ketika meminta nomor teleponnya. Meski beberapa warga lain akhirnya ikut menendang bola yang diumpas CR7, setelah menunggu beberapa lama, Ronaldo akhirnya bertemu seorang anak kecil yang antusias mengajaknya bermain bola. Setelah beberapa menit bermain, ia akhirnya mengambil bola dan memberikan tanda tangan pada anak tersebut. Ia pun melepas jenggot palsu dan rambut palsunya usai memberikan si kulit bundar. Sehingga warga baru sadar kalau pengemis itu tadi merupakan Ronaldo. Tak heran warga pun langsung menggerubuti Ronaldo dan meminta untuk foto bersama. Tak sedikit yang bengong karena tak percaya dengan kehadiran CR7. Yang ketiga, Serdar Shaqiri. Shaqiri menyamar menjadi seorang kakek dan datang ke tempat latihan salah satu klub sepak bola di Swiss. Ia tampak seolah-olah seperti kakek yang menyebalkan karena banyak memberi instruksi. Namun para pemain muda ini sangat bingung ketika kakek-kakek tersebut mampu memberi umpan jarak jauh yang akurat. Bahkan para pemain tersebut heran melihat kecepatan berlari sang kakek yang mampu mengalahkan mereka. Akhirnya Shaqiri mengungkapkan identitas sebenarnya saat berselebrasi. Sontak pemainnya melihat hal tersebut langsung terkejut dan menghampirinya. Yang keempat, Ronaldinho. Legenda Barcelona Ronaldinho tidak bisa menutupi kemampuan bermain sepak bolanya di depan banyak orang. Padahal saat itu ia sedang mengenakan pakaian polisi. Berseragam polisi, Ronaldinho menunjukkan kepiawaiannya memainkan si kulit bundar. Para pemain muda yang sedang berlatih seakan tidak percaya ada polisi yang sehebat itu. Tidak lama, para pemain itu menyadari bahwa si polisi adalah legenda asal Brazil. Yang kelima, Keylor Navas. Keylor Navas menyamar sebagai Santa Claus untuk memberikan kejutan bagi seorang penggemar. Perlu diketahui, sang penggemar adalah sosok remaja yang berkebutuhan khusus. Setelah bertemu dengan Navas, sang pemuda mendapatkan hadiah sarung tangan beserta tanda tangan Navas. Bahkan keduanya berjalan-jalan bersama di pusat kota. Besar dalam sejarah sepak bola. Banyak penggemar yang menganggap Ballon d'Or ke-8 Messi adalah perampokan terbesar. Namun, pada tahun 2013, Frank Ribery mengatakan bahwa penghargaan tersebut telah dicuri darinya. Meski meraih treble bersama Bayern Munchen dan mencetak 26 gol, memberikan 27 assist, justru Cristiano Ronaldo yang memenangkan penghargaan tersebut. Padahal, dia tidak memenangkan satupun trofi pada tahun itu. Melihat persepak bolaan akhir-akhir ini terutama di Piala AFF tentu saja membuat kita berang dan marah karena perlakuan-perlakuan yang tidak adil kepada timnas itu tentu membuat kita akan menjadikan, bahkan kita mendesak agar timnas Garuda segera hengkang dan tinggalkan AFF karena kita diperlakukan tidak adil. Ketua PSSI Erick Thohir sudah menjelaskan dan menegaskan bahwa kejadian-kejadian seperti ini tentu saja membuat kita menjadi berang, bahkan memandang persepak bolaan di wilayah ASEAN makin bukannya meningkat prestasinya, malah makin turun dan turun sampai ke dasar. Perlakuan negara-negara lain, khususnya tim-tim lain yang melakukan permainan kasar terhadap timnas itu membuat sejumlah pihak menjadi kesal, termasuk seluruh netizen di tanah air. Untuk itu, saudara, hal ini patutlah menjadi catatan. Karena permainan kasar yang ditunjukkan oleh timnas-timnas lain itu merupakan salah satu blunder yang sangat merugikan semua pihak.
Sepak bola adalah olahraga yang paling populer di dunia. Namun bagaimana dengan sisi gelapnya? Inilah momen paling mengerikan dan paling menyedihkan dalam sejarah sepak bola. Di urutan keempat, wasit pertandingan menerima kabar bahwa ibunya meninggal dunia setelah peluit akhir dibunyikan. Di urutan ketiga, cedera mengerikan Eriksen di Euro 2020. Eriksen terjatuh di lapangan setelah menderita serangan jantung. Di urutan kedua, cedera Ronaldo Nazario bersama Inter. Dan di urutan pertama, Escobar kehilangan nyawanya hanya karena mencetak gol bunuh diri. Demikianlah catatan opini Gino kali ini. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbil alamin. Sebagai salah satu wajah peradilan modern di Indonesia, laporan memiliki andil besar dan memproduksikan kekayaan alam. Butuh dukungan dari Bapak Ibu semuanya dan apa yang telah Bapak Ibu. Tapi ngomongnya korannya nggak turun loh Pak, korannya naik terus gitu. Apa hasil kamu hari ini? Kalau setelah saya lulus juga gitu, kan lulus kan